Shalom. Selamat malam teman-teman yang terkasih di dalam Kristus. Selamat datang di Kreatif Ministry Bandung. Pada hari ini, hari Jumat 2 Juli 2021, di bulan yang baru dengan tema yang baru, tema yang spesial ya. Tema kita di sepanjang bulan Juli ini adalah Katoliku keren ya. Gimana Katoliku keren? Boleh dong teman-teman kasih reaction jempol. Katoliku keren. Puji Tuhan. Dan malam hari ini yang akan memberikan renungan adalah Pastor Thomas Waluyo SSCC ya, yang akan mengangkat tema sakramen baptis. Jadi sepanjang bulan ini semua pembicaranya adalah pastor ya. Jangan sampai lewatkan teman-teman, hadir setiap hari Jumat ya. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita agar kita sungguh dapat dengan penuh syukur, dengan hati yang gembira, hati penuh sukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya persilahkan tim pujian untuk memandu di dalam pujian dan penyembahan. Shalom teman-teman semua. Shalom. Yeay. Hari ini kita ya seperti tadi dibilang kita masuk tema baru, Katolik itu keren ya. Wah, tema yang keren sepanjang bulan Juli ini. Jadi teman-teman juga bisa belajar lebih lagi tentang Katolik dari pembicara-pembicara keren. Maka ayo kita semangat ya, kita mau nantikan pengajaran ini. Tapi sebelumnya kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Yeremia 10 ayat 6 katakan, tidak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Tuhan Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Maka malam hari ini kita mau sama-sama puji Tuhan kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan, dan kita mau bersorak buat Tuhan. Mari kita sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Dan siapa sih yang dahsyat? Pastinya Yesus ya. Jadi sama-sama bilang Yesus dahsyat. 1, 2, 3. Yesus dahsyat. Dan siapa yang teramat baik? Yesus baik. Jadi katakan Yesus baik. 1, 2, 3. Yesus baik. Nah, kita mau angkat pujian ini sama-sama. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, Engkau sungguh teramat dahsyat dan Engkau sungguh teramat baik. Teman-teman boleh bangkit berdiri, boleh pokoknya bebas ya, bebaskan rohmu. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Bukti karyamu nyata, dari hari ke hari. Besar cintamu nyata, besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi, Kau angkat sakitku, Kau angkat sakitku. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Katakan Dia dahsyat, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Oh, Dia sungguh Allah satu-satunya
kita katakan Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, hanya Engkau di bumi di surga, tiada lain yang seperti Engkau. Mari kita buka persekutuan kita malam hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kau Allah yang teramat baik, Allah yang teramat dahsyat. Malam hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan Engkau. Kami mau bersyukur karena perbuatan-Mu ajaib di hidup kami. Dan secara khusus tentu malam hari ini kami juga mau mendengarkan pengajaran-Mu. Kami mau lebih lagi mendalami panggilan kami lewat sakramen baptis yang sudah kami terima. Kami mau lebih lagi menjadi anak-anak-Mu. Kami mau lebih lagi merasakan cinta-Mu, bahwa kami adalah anak-anak yang Engkau cintai dan Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan persekutuan doa kami ke dalam tangan-Mu, karena hanya Engkau yang layak dipuji dan dimuliakan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Benar Tuhan, kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian penyembahan kami, karena hanya Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami, menyatakan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Katakan bersama, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan
tahu Engkau hadir saat kami bersekutu di dalam nama-Mu. Dan kami tahu Engkau menjamah kami, memulihkan kami. Karena di hadirat-Mu ada sukacita, di hadirat-Mu ada pemulihan. Terima kasih Tuhan. Bajak hati kami saat ini, karena kami rindu mendengarkan suara-Mu. Kami rindu Engkau bersabda bagi kami. Kami rindu sabda-Mu, kami rindu jamahan-Mu. Dan kami rindu agar setelah PD ini Kau mengubahkan kami menjadi semakin lagi menjadi anak-anak-Mu yang menghayati panggilan kami. Kami bersyukur juga Engkau telah kirimkan hamba-Mu yang terkasih, Romo Thomas, untuk boleh membagikan firman-Mu malam hari ini. Maka bersabdalah Tuhan, siapkan kami, buka hati kami, buka pikiran kami, dan biarlah Engkau menjamah kami lewat sabda-Mu malam hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan sabda-Mu. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kami persilahkan Romo. Selamat malam semuanya. Oke, Shalom. Shalom, selamat malam Romo. Oke, saya Romo Thomas Waluyo, SSCC dari Paroki Santo Gabriel, dipanggilnya Motom gitu ya, Motom atau Motom Tom. Saya senang bahwa boleh diundang ke persekutuan doa ini, dan secara khusus pada malam hari ini, di malam yang luar biasa ini, kita akan membahas satu tema penting dasar hidup orang beriman, yaitu adalah sakramen baptis, sakramen pembaptisan. Dan saya yakin bahwa kita sebagai orang beriman sudah dibaptis semua, dan kita sudah punya pemahaman, sudah punya refleksi, sudah punya istilahnya menghidupinya gitu ya. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan bisa jadi mengulang beberapa, bisa jadi ada yang baru, dan bisa jadi adalah menantang kita yang sudah dibaptis untuk masuk lebih dalam, untuk mampu membuahkan apa yang sudah kita terima, entah waktu kecil, entah waktu kita dibaptis dewasa dan sebagainya. Karena kita punya tanggung jawab, dibaptis saja tidak cukup. Maka gereja mengatakan baptis itu hanya sebuah pintu, sebuah awal, sebuah start. Kalau hanya berhenti pada baptisan, maka baptisan itu akan memudar, kering, dan akhirnya akan mati. Dan kita, kalau sampai pada tahap itu, maka kita tidak mengembangkan iman kita, tidak mengembangkan baptisan yang Tuhan curahkan, yang Tuhan berikan kepada kita. Baik, saya akan mengulas ini lebih dalam beberapa bagian penting. Oke. Saya sudah menyiapkan slide sederhana yang bisa
slide yang bisa membantu kita untuk masuk ke dalam refleksi tentang sakramen baptis. Nanti mohon host mengingatkan kalau waktunya sudah hampir habis, 10 menit atau 5 menit supaya nanti saya bisa langsung ke bagian terakhir, bagian kesimpulan atau bagian yang paling pokok begitu ya. Saya mohon untuk host untuk mengingatkan. Sudah kelihatan ya PowerPoint-nya? Ya, sudah, Mo. Oke, siap. Mari kita bersama-sama berjalan untuk merenungkan, memahami kembali baptisan yang sudah kita terima. Ini adalah tugas pokok kita, yaitu perutusan yang diberikan Tuhan kepada kita, agar kita pun juga yang menerima baptisan diutus ke seluruh dunia mewartakan firman Tuhan. Baik, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, baptisan itu sudah ada sejak zaman dulu gitu ya, sejak tradisi orang-orang Yahudi gitu ya. Mereka menyebutnya bukan baptisan tetapi lebih pada ritual purifikasi, ritual pemurnian, ritual penghapusan dosa dari kita dihapuskan dari dosa, dari penderitaan, dari kenajisan gitu ya. Ini tradisi orang-orang Yahudi yang sudah sangat mengakar dalam diri mereka. Orang-orang Yahudi lalu menyebut ritual pembasuhan, ritual purifikasi itu dengan istilah tabilah. Istilah tabilah yang sangat akrab kemudian dalam kelompok Qumran atau kelompok Esseni. Kelompok Esseni itu hidup di tahun 65 sebelum Masehi sampai dengan tahun 70 Masehi. Lalu dalam bukunya Manual of Work, itu buku mereka, buku kaum Qumran, kelompok Esseni itu sangat menyeriusi, sangat memberi penekanan sekali tentang yang namanya ritual tabilah itu. Karena bagi mereka ritual tabilah itu adalah penghapusan dosa iya, lalu kemudian inisiasi masuk ke dalam komunitas Qumran atau komunitas Esseni itu juga iya, dan terakhir adalah dalam satu komunitas itu lalu kemudian mereka menantikan kerajaan, menantikan akhir zaman. Lalu ritual tabilah itu ritual yang bisa diulang-ulang, gitu ya. Tidak hanya sekali, 2 kali, bisa lebih. Dan sekali mereka melakukan yang namanya dosa, yang namanya kesalahan, lalu mereka melakukan ritual itu, gitu. Teks penting yang berhubungan dengan peristiwa purifikasi, ritual purifikasi itu kita bisa temukan dalam kitab Imamat, saya bacakan saja. Maka pada hari yang ke-7, ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, rambut jenggot ya, alis, bahkan segala bulu harus dicukur, pakainya dicuci, tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. Ritual ini yang kemudian menjadi pokok, menjadi dasar yang terus dikembangkan dari waktu ke waktu yang akhirnya kita boleh sebut hari ini sebagai sakramen pembaptisan. Itu sekilas baptisan dalam tradisi orang Yahudi, dan kita masuk ke dalam pembaptisan dalam Perjanjian Baru. Apa yang penting dari sana adalah kita mengenal tokoh Yohanes. Tokoh Yohanes Pembaptis yang juga melakukan pembaptisan. Maka dikatakan bahwa pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah pembaptisan yang juga berakar pada tradisi orang Yahudi tadi. Maka ada unsur penghapusan dosa. Namun apa yang khas dari Yohanes Pembaptis ketika dia membaptis adalah tidak hanya soal pemurnian, tidak hanya soal penghapusan dosa, tapi juga di sana ada yang namanya unsur menantikan
kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus Kristus. Ini teks kuncinya, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampunimu. Maka poin penting dari baptisan Yohanes adalah yang pertama, pembaptisan Yohanes adalah pembaptisan penghapusan dosa. Kalau demikian berarti Yohanes meneruskan apa yang sudah ada dalam tradisi SNI yang kita sebut tadi tabilah, lalu kemudian yang dalam tradisi orang-orang Yahudi lalu kemudian disebut sebagai purifikasi. Lalu yang kedua adalah pembaptisan Yohanes adalah persiapan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Ini jelas sekali bahwa Yohanes Pembaptis membaptis orang untuk menyiapkan kedatangan Yesus Kristus. Dan pembaptisan Yohanes itu pembaptisan yang sekali terjadi. Nah, ini yang baru dari Yohanes Pembaptis yang nanti akan terus dikembangkan menjadi ajaran yang kuat dalam gereja Katolik. Dalam pembaptisan Yohanes itu ada perubahan status dan pembaharuan moral. Apa yang dimaksud dengan pembaharuan status dan pembaharuan moral? Pembaharuan status, perubahan status itu adalah bagi orang-orang Yahudi yang kalau kita membaca Injil lalu banyak orang berbondong-bondong datang ketika Yohanes Pembaptis berkhotbah, gitu ya. Perubahan status ini diberikan kepada mereka non-Yahudi atau kita kenal dengan proselit, orang-orang yang mengikuti tetapi tidak secara penuh seperti orang Yahudi harus disunat dan sebagainya. Maka ketika dia menerima baptisan Yohanes, maka yang terjadi adalah bahwa mereka berubah status mereka. Statusnya menjadi apa? Yaitu adalah masuk ke dalam kelompok Yohanes ini yang menantikan kedatangan Sang Mesias atau kedatangan kerajaan Allah. Yang kedua adalah pembaharuan moral. Bagi orang Yahudi yang hidupnya tidak sesuai dengan sabda Tuhan, ketika mereka datang ke dalam baptisan Yohanes, mereka sebetulnya membaharui moral mereka. Mereka itu diampuni kesalahan-kesalahannya dan kemudian mereka boleh hidup baik di hadapan Allah. Maka poin dari pembaptisan Yohanes adalah itu ya, pembaptisan penghapusan dosa, persiapan kedatangan Tuhan Yesus, dan kemudian yang terakhir adalah bahwa pembaptisan yang diberikan Yohanes itu sifatnya sekali untuk selama-lamanya. Lalu kita juga menemukan dalam Injil itu ya, bahwa Yesus Kristus dengan rendah hati datang kepada Yohanes Pembaptis meminta supaya dirinya itu dibaptis. Memang lalu kemudian Yohanes Pembaptis menolak, mengatakan bahwa dia yang seharusnya dibaptis itu malah Yohanes Pembaptis, bukan Yesus. Tetapi Yesus justru mengatakan, biarlah hal ini terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Maka poin penting apa kiranya yang kita bisa ambil dari kisah pembaptisan Yesus Kristus? Yang pasti bahwa pembaptisan Yesus Kristus yang diterima dari Yohanes Pembaptis bukan untuk dalam arti penghapusan dosa, dalam arti pemurnian, dalam arti penghapusan dari kesalahan. Yesus sendiri adalah anak Allah, tak mungkin ada kesalahan dalam dirinya. Tidak mungkin dia itu dibaptis untuk penghapusan dosa. Maka pembaptisan Tuhan Yesus itu adalah yang pertama, Yesus menempatkan diri sebagai pribadi yang ikut menantikan kerajaan Allah. Lalu yang kedua adalah Yesus mau menunjukkan solidaritas pada bangsa-bangsa yang membutuhkan penyelamatan dari Allah. Maka kalau saya boleh tarik simpul pembaptisan Yesus Kristus adalah Yesus Kristus dibaptis bukan karena dia berdosa, dia sudah kudus, sudah mulia, tanpa cacat, tanpa celah.
tetapi dia mau dibaptis karena lewat pembaptisan itu adalah langkah awal masuk ke dalam dunia manusia. Dan melalui itulah kemudian Yesus menggenapi seluruh kehendak Allah. Apa yang digenapi adalah membawa orang yang berdosa, yang hidupnya salah, lalu kemudian mereka bisa mengikuti langkah Yesus menuju kehidupan yang baik, dan juga pembaptisan Yesus adalah membuka jalan keselamatan bagi semua orang yang berbuat dosa. Sehingga mereka yang berdosa, yang mendengarkan sabda Tuhan, yang mendengarkan firman-Nya, yang melakukan, maka kemudian boleh juga mengikuti jalan ke surga atau jalan keselamatan. Maka poin penting pembaptisan Yesus ada di situ, teman-teman semuanya. Bukan untuk dosa, tetapi langkah awal agar Yesus kemudian bisa melaksanakan penggenapan kehendak Allah, membawa semua orang berdosa menikmati kebahagiaan abadi. Lalu kita masuk ke dalam poin berikut adalah pembaptisan dalam Kisah Para Rasul. Ini menarik sekali itu ya. Kalau kita mencermati tadi alur dari tradisi Yahudi, lalu komunitas Qumran atau Esseni, lalu kemudian muncul Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus, dan kemudian para rasul. Sebenarnya pembaptisan yang dilakukan oleh para rasul yang dicatat dalam Kisah Para Rasul sendiri itu adalah pembaptisan yang juga pada akhirnya meneruskan apa yang sudah ada, yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Maka pembaptisan yang dilakukan oleh para murid adalah unsur yang penting adalah penghapusan dosa. Yang kedua adalah bahwa pembaptisan yang dilakukan oleh para rasul adalah memasukkan orang yang dibaptis ke dalam persekutuan gereja dan kerajaan Allah. Ingat, ada unsur yang penting yang muncul dalam pembaptisan dalam Kisah Para Rasul ini, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, yaitu adalah Roh Kudus. Ini muncul di dalam pembaptisan yang terjadi pada Kisah Para Rasul. Kalau sebelumnya itu hanya ada penghapusan dosa, lalu masuk ke dalam komunitas yang kemudian menantikan kerajaan surga, hanya itu, lalu kemudian dalam Kisah Para Rasul ditambah satu yang paling pokok, adalah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa, yang dijanjikan oleh juga Yesus Kristus. Ada rahmat ketiga, yaitu rahmat anugerah Roh Kudus yang kita butuhkan dalam tugas pengembangan kita sebagai orang yang dibaptis. Kalau kita mencermati teks-teks dalam Kisah Para Rasul dalam hubungannya dengan baptisan air dan penerimaan Roh Kudus, kita menemukan banyak teks. Saya menemukan 5 teks yang berbeda-beda. Yang pertama adalah bahwa anugerah Roh Kudus bisa diterima langsung saat pembaptisan. Ini kita temukan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk penghapusan dosamu, maka kamu akan menerima kurnia Roh Kudus." Pembaptisan yang dilakukan oleh para murid adalah pembaptisan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Poin di sini adalah bahwa setelah dibaptis, Roh Kudus langsung diterima. Lalu yang kedua adalah anugerah Roh Kudus juga diterima sesudah penumpangan tangan oleh para rasul. Jadi poin kedua mau mengatakan bahwa lewat penumpangan tangan itulah kemudian Roh Kudus hadir dan diterima oleh mereka yang dibaptis. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus.
Roh Kudus diterima sesudah mereka dibaptis, ada jeda baru menerima. Nah, ini nanti akan menjadi cikal bakal yang namanya sakramen penguatan atau sakramen yang mana kita menerima anugerah Roh Kudus, Roh yang menguatkan karya pelayanan kita di tengah-tengah dunia. Teks berikut adalah baptisan dengan air terjadi setelah Roh Kudus turun atas diri mereka. Ini tercatat dalam Kisah 10, 43, 48. Lalu kemudian gereja awal itu juga memisahkan antara baptisan air dan baptisan oleh Roh Kudus. Pada suatu hari ketika dia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka di sini muncul baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Yang mana baptisan air akan menjadi baptisan yang kita terima seperti biasa, sementara baptisan Roh Kudus nanti akan mengambil bentuk menjadi sakramen penguatan. Dalam hal ini dipisahkan antara baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Lalu poin yang terakhir adalah orang-orang dibaptis oleh air tidak menerima Roh Kudus. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada Tuhan. Maka dari 5 teks ini, kesimpulan apa yang kita bisa ambil dari Kisah Para Rasul? Itu gereja, pertama adalah gereja awal memisahkan antara pembaptisan dengan air dan pembaptisan oleh Roh Kudus. Karena mereka memiliki esensi, memiliki maksud masing-masing. Pembaptisan air memiliki pengaruh pengampunan dosa dan inisiasi ke dalam komunitas Yesus. Baptisan Roh Kudus dengan penumpangan tangan yang kemudian menjadi sakramen penguatan, memberikan anugerah karisma untuk tujuan evangelisasi dan inspirasi komunitas. Dan karisma itu bisa dalam arti kebijaksanaan, pengetahuan, kenabian, pengajaran, karya mujizat, dan sebagainya. Lalu poin yang kedua adalah dari 5 teks yang berbeda-beda tadi mau dikatakan bahwa Roh Kudus dapat datang secara spontan dan bebas dari pemimpin gereja yang meletakkan tangan atas mereka. Ini terjadi dalam kisah Pentakosta dan kisah Cornelius. Poin pentingnya adalah ini adalah campur tangan Allah untuk memulai sesuatu yang baru. Maka mau dikatakan Roh Kudus itu tidak tergantung kepada gereja, tidak tergantung kepada pribadi-pribadi kala mencurahkan rahmat-Nya. Bisa jadi dan hampir pasti bahwa gereja Roh Kudus bekerja bebas gitu ya, tidak tergantung dari pemimpin-pemimpinnya. Lalu setelah para rasul dan pemimpin gereja awal menerima Roh Kudus, mereka mulai pembaptisan air untuk para pentobat yang baru tanpa memberikan baptisan Roh Kudus. Dalam kisah para rasul ini lalu kemudian menjadi nyata 2 baptisan, yaitu baptisan oleh air dan baptisan oleh Roh Kudus, yang masing-masing kemudian yang satu menjadi baptisan, yang lain kemudian menjadi sakramen penguatan. Lalu yang mendukung juga kenapa di era kisah para rasul ini terjadi pemisahan adalah munculnya baptisan bayi gitu ya. Baptisan bayi itu sudah muncul abad kedua dan ketiga. Dan karena muncul baptisan bayi itu lalu kemudian pelayanan untuk sakramen pembaptisan diberikan kepada gereja, sementara penguatan diserahkan kepada uskup. Oke. Poin penting dari baptisan kisah para rasul nanti kita bisa menggali lebih dalam ketika nanti ada sesi tanya jawab soal
pembaptisan dalam konteks Kisah Para Rasul. Yang pertama adalah sakramen pembaptisan memiliki 3 karakter utama, yaitu pengampunan dosa, dimasukkannya ke dalam komunitas gereja, dan anugerah Roh Kudus. Poin yang kedua dari Kisah Para Rasul adalah bahwa karisma-karisma khusus dari Roh Kudus diperlukan untuk menguatkan gereja, dan evangelisasi misioner diperuntukkan bagi pembaptisan Roh Kudus atau sakramen penguatan. Maka di dalam Kisah Para Rasul ini sudah ada pemisahan antara baptis air dan kemudian sakramen penguatan. Baik, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki bagian yang lumayan rada rumit, tetapi menarik untuk kita gali lebih dalam, yaitu adalah baptisan dalam teologi Paulus, gitu teman-teman ya. Kalau kita mengamati pembaptisan dalam konteks Kisah Para Rasul, yang menjadi penekanan di sana adalah soal peristiwa pembaptisan itu, soal bagaimana ritual dijalankan dan rahmat yang mengalir melalui pembaptisan air dan pembaptisan Roh Kudus. Dalam konteks Paulus yang berlatar belakang, yang berpendidikan, pemahaman yang luar biasa, maka titik tolak dia adalah refleksi teologis. Bukan lagi soal kejadian, soal praktek, soal rahmat, tetapi dia masuk ke dalam yang namanya refleksi teologis yang amat dalam sekali, dan ini bagi saya sangat menantang kita sebagai orang yang sudah dibaptis. Memandang, merefleksikan Paulus, maka kita sampai pada 3 pilar utama pembaptisan yang diterima. Yang pertama adalah pembaptisan dalam kematian Kristus membawa kita untuk bangkit dengan Dia dalam hidup abadi. Paulus itu ketika dibaptis merenungkan bagaimana bahwa baptisan yang ia terima itu adalah ikut mati bersama Kristus, supaya nanti juga bangkit bersama dengan Dia. Yang kedua adalah pembaptisan bagi Paulus adalah masuk ke dalam persekutuan tubuh Kristus yang bangkit. Dan yang ketiga adalah persekutuan dalam tubuh Kristus yang bangkit berarti berbagi dalam Roh Kudus. Pembaptisan dalam kematian Yesus. Teks pentingnya adalah dari Roma 6 ayat 4. Dikatakan di sana, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam roh yang baru. Apa maksudnya? Apa maknanya pembaptisan bagi Paulus? Yang pertama adalah pembaptisan berarti adalah mati. Dikuburkan. Mati, apa yang mati? Apa yang mati dari kita? Tidak dalam arti fisik pasti, ya. Mati yang dimaksudkan adalah mati atas kedagingan dia, mati atas kedagingan diri, mati atas dosa-dosa yang sudah dilakukan, dan kemudian menerima rahmat pengampunan dari Allah atas seluruh dosa dan menjadi manusia yang baru. Dosa-dosa, perbuatan-perbuatan jahat kita sudah dikuburkan bersama Kristus ketika Dia mati di salib, maka yang muncul dalam diri kita kemudian manusia-manusia yang baru. Itu refleksi dari Paulus. Yang kedua, Paulus melihat bahwa pembaptisan yang adalah kematian bersama dengan Kristus tidak hanya mendamaikan kita dengan Tuhan, tetapi kita menerima rahmat Tuhan
ke dalam hidup kita sehingga kita dapat terus berjuang melawan kekuatan dosa dan kematian untuk membantu kita menuju hidup abadi bersama Kristus. Maka Paulus selain mengatakan bahwa baptis adalah mati terhadap dosa, tetapi juga menerima rahmat dari Allah yang memampukan kita, yang memampukan orang yang dibaptis hari demi hari berjuang, hari demi hari mempertahankan rahmat baptisan, melawan kekuatan dosa, kecenderungan-kecenderungan dosa, untuk akhirnya boleh bangkit bersama dengan Kristus dalam kemuliaan. Yang kedua adalah refleksi dari Paulus adalah ketika kita atau orang dibaptis, berarti orang tersebut masuk ke dalam tubuh Kristus. Teks kunci ada di Galatia 3 ayat 27 sampai dengan 29. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kata mengenakan menjadi sangat menarik sekali. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Maka di sini refleksi Paulus sangat indah sekali. Bahwa ketika orang dibaptis, orang mengenakan Kristus. Apa artinya mengenakan Kristus? Mengenakan Kristus berarti adalah bahwa kita menjadi milik Kristus. Kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Yang kedua adalah bahwa ketika kita menerima baptisan, pembaptisan tidak hanya kita masuk ke dalam persekutuan tubuh Kristus yang bangkit dengan seluruh anggota yang lain, tetapi juga tubuh Kristus yang bangkit bersama dengan yang lain masuk ke dalam hidup kita. Artinya sepenanggungan dan seperjuangan dalam hidup beriman. Gampangannya begini, ketika kita dibaptis, kita menyatukan diri dalam tubuh Kristus. Dan otomatis bahwa tubuh Kristus yang bangkit juga masuk ke dalam kita. Dan oleh karena itu, karena kita berada di dalam komunitas Yesus Kristus yang bangkit, maka kita pun juga akhirnya seperasaan, seperjuangan, sepenanggungan dengan yang lainnya. Maka kalau di dalam komunitas tubuh Kristus itu lalu masih ada yang merasa diri lebih unggul, yang merasa diri lebih bagus, lebih suci, maka itu belum menghayati yang namanya persekutuan dalam tubuh Kristus. Karena bagi Paulus, ketika kita dibaptis, kita masuk ke dalam persekutuan tubuh Kristus, maka kita pun punya perasaan terhadap orang lain. Kebanggaan orang lain adalah kebanggaan saya. Duka cita orang lain yang dibaptis juga duka cita saya. Maka saya mengatakan, dibaptis masuk ke dalam persekutuan tubuh Kristus adalah sepenanggungan, seperjuangan dalam hidup beriman. Lalu yang terakhir refleksi Paulus adalah ketika membicarakan tentang pembaptisan, maka ada di sana buah-buah Roh Kudus. Maka Paulus meyakini bahwa ketika kita dibaptis entah oleh air atau kita dibaptis oleh Roh Kudus, maka Allah merahmati kita dengan macam-macam karisma sesuai dengan talenta dan kehendak Tuhan, yang mana melalui karisma-karisma tersebut kita bisa terlibat dalam pelayanan evangelisasi. Karisma yang diterima satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda gitu ya. Ada yang kemudian pintar menyanyi dan menggunakan suaranya sebagai pujian bagi Allah. Ada yang pintar dalam hal pengajaran yang begitu menarik, yang begitu memikat banyak orang gitu ya. Ada juga yang kemudian memiliki kuasa untuk menyembuhkan, memiliki kuasa untuk mengajar
dan sebagainya. Tiap kita yang telah dibaptis memiliki karisma masing-masing. Dan tugas dari kita adalah lalu kemudian mengembangkan karisma yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus bagi pelayanan kita. Yang tidak mengembangkan akan kehilangan, yang mengembangkan akan diberi lebih. Pertanyaan mendasar bagi kita semua adalah, karisma apa yang Tuhan berikan kepada saya? Kita semua bisa merenungkan, kita semua bisa melihat diri kita, dan kemudian menemukan, oh, saya melalui pembaptisan, melalui Roh Kudus, saya diberi anugerah ini. Dan pertanyaan lanjutan adalah, apakah saya sudah mengembangkan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan, atau hanya untuk diri saya? Semakin terfokus pada diri anugerah Tuhan itu, semakin kemudian tidak berkembang karunia Roh Kudus itu di dalam diri kita. Semakin kita persembahkan bagi Allah, bagi sesama, bagi pelayanan, bagi karya-karya kita, maka Tuhan akan tambah, Tuhan akan beri lebih, Tuhan akan mengembangkan karisma itu menjadi semakin matang, menjadi semakin baik, menjadi semakin sempurna. Maka 5 rahmat baptisan dari refleksi teologis Paulus adalah rahmat pengampunan dosa, rahmat dan kekuatan ulu untuk melentakkan hidup dosa. Artinya bahwa ketika kita dibaptis, kita meletakkan manusia lama kita, meletakkan manusia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kepentingan diri sendiri dan mengarahkan diri kepada Allah. Namun Paulus nanti dalam gereja, refleksi gereja lebih dalam, mengatakan bahwa memang dalam diri kita masih ada yang namanya konkupisensi, kecondongan untuk berdosa, dapur dosa. Yang mana kalau dapur dosa itu, konkupisensi itu menjadi nyata dalam tindakan, maka itu akan menjadi dosa. Itu tidak dihapuskan oleh baptisan. Tetap ada yang namanya konkupisensi, kecenderungan dalam dosa. Lalu yang berikut adalah melalui rahmat pembaptisan, hidup baru itu dianugerahkan bagi kita, yaitu kita kemudian menjadi pewaris dari kerajaan Allah. Kita ikut dibangkitkan dan nantinya boleh menikmati kebahagiaan abadi. Kita masuk ke dalam persekutuan tubuh Kristus yang bangkit, sehingga kita menjadi satu dengan semua anggota gereja yang hidup di dunia ini dan dalam kerajaan. Dengan kata lain, bersekutu atau menjadi satu dengan tubuh Kristus adalah menjadi seperasaan dengan sesama. Ingat, komunitas perdana, seperasaan, sepenanggungan, seperjuangan. Itu yang namanya komunio dalam tubuh Kristus. Lalu anugerah Roh Kudus itu memampukan kita untuk melaksanakan tugas evangelisasi, tugas pewartaan, dan terlibat dalam karya misioner. Baik. Bagian terakhir dari ulasan kita tentang sakramen baptis adalah tentang ajaran gereja sendiri yang saya ambil dari beragam buku. Itu ada dari dokumen Konsili Vatikan kedua, ada kitab hukum kanonik, ada dari iman Katolik, dari katekismus gereja Katolik, juga dari sakramen-sakramen gereja, dan dari beberapa sumber gitu ya. Tadi kita sudah bicara soal baptisan dalam tradisi orang Yahudi, baptisan dalam Yohanes, kemudian Yesus Kristus, baptisan dalam kisah para rasul, baptisan dalam konteks permenungan Paulus, dan yang terakhir adalah baptisan, refleksi baptisan, sakramen baptis dalam konteks ajaran-ajaran gereja. Dan saya yakin dari antara kita juga sudah banyak yang tahu tentang ini. Pengajaran penting tentang baptisan dalam dokumen resmi gereja, KGK
kanon, kitab hukum kanonik, pedoman pastoral, dan sebagainya. Poin yang pertama yang ingin disampaikan dari sari-sari buku-buku tersebut adalah yang pertama adalah semua orang yang belum dibaptis dapat menerima sakramen baptisan. Semua orang yang belum dibaptis. Tetapi dalam kasus orang yang baptisnya diragukan gitu ya, orang yang baptisannya itu tidak jelas dulu entah dibaptis atau tidak gitu ya. Dalam keraguan-raguan maka ia tetap menerima baptis, maka disebut baptis syarat, yang artinya adalah kalau ternyata dulu yang diduga itu dia dibaptis, benar-benar dibaptis, maka yang baptisan yang kedua ini akan hilang. Tetapi kalau kemudian yang pertama ternyata belum dibaptis, maka kemudian baptisan yang kedua ini sah secara gereja. Lalu terkait dengan saudari-saudara kita dari gereja yang lain yang sama-sama mengikuti Yesus Kristus, ketika mereka mau masuk ke dalam gereja Katolik, tentu akan dilihat dulu rumusan baptisannya gitu ya. Karena di beberapa gereja itu memiliki rumusan yang rada berbeda. Kalau gereja Katolik jelas rumusan pembaptisan adalah trinitaris. Trinitarian, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tapi jujur saya menemukan beberapa yang dari gereja-gereja lain yang rumusan trinitarisnya agak kabur. Contoh yang saya temukan adalah aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Anak. Nah, dalam nama Anak ini artinya apa? Ini menjadi sangat sulit, dan apakah itu trinitaris juga rada susah. Maka kalau menemukan surat baptis yang demikian dari saudara kita yang ingin masuk gereja Katolik, maka perlu dilihat kalau misalkan rumusannya tidak menunjukkan rumusan trinitaris, maka dibaptis ulang. Yang kedua, baptisan bayi sudah terjadi sejak abad yang pertama. Pembaptisan bayi diperbolehkan karena gereja percaya mereka membutuhkan bantuan untuk dapat mencapai jalan kekudusan dengan menerima Roh Kudus dan digabungkan dengan gereja Katolik. Baptisan bayi diperbolehkan dilaksanakan demi keselamatan dari anak tersebut. Lalu yang ketiga adalah bersama dengan sakramen penguatan dan sakramen Ekaristi, sakramen pembaptisan membentuk satu kesatuan inisiasi Kristen yang penuh. Yang berikut adalah yang keempat, pelayanan sakramen pembaptisan atau pelayan dari sakramen pembaptisan adalah uskup, imam, dan diakon. Dalam situasi khusus, kita bisa membaptis orang dengan intensi yang benar, melalui rumusan trinitaris dan menggunakan materia air gitu ya. Dalam kasus khusus, dalam situasi mendesak, maka kita semua boleh membaptis. Orang-orang yang berada di pedalaman sana, yang tidak ada pastor, maka dalam situasi darurat mereka boleh membaptis mereka dengan syarat rumusan trinitaris dan menggunakan materia atau air. Air yang dimaksud itu adalah air yang sudah diberkati atau air yang sudah dicelup dengan bejana itu ya, dengan lilin itu ya. Itu. Tetapi dalam kasus khusus tentu tidak mesti harus air seperti itu, air apapun bisa, yang penting adalah air yang murni. Dan caranya adalah dituangkan di atas calon sebanyak 3 kali. Lalu hal yang menarik adalah dulu kalau kita mengamati tadi perkembangan itu, baptisan itu dicelupkan di sungai, gitu, dicelupkan atau immerse, dimasukkan gitu ya. Tapi dalam perkembangan waktu, air itu tidak mudah didapatkan gitu ya.
Oleh karena itu lalu kemudian gereja itu membuat ya kolam-kolam, lalu disitulah kemudian dilaksanakan pembaptisan, dan sekarang itu tidak lagi ditenggelamkan, tetapi kemudian dengan cara dituangkan ke dahi calon yang dibaptis atau di bagian kepala sebanyak 3 kali dengan rumusan yang sudah ditentukan, rumusan trinitaris. Pembaptisan yang diterima tidak dapat diulang lagi. Sekali untuk seumur hidup, tanda rohani pembaptisan yang tak terhapuskan tidak bisa dihilangkan oleh dosa. Saya ingat tahun lalu ketika saya berkunjung ke rumah umat, gitu ya, mereka dulu adalah menikah Katolik, pasangan suami istri, lalu kemudian suaminya itu mengikuti gereja lain dan dibaptis juga di sana. Lalu dia menyampaikan keinginannya untuk masuk ke dalam gereja Katolik. Lalu saya katakan, tentu ketika Anda keluar, Anda masuk tentu mengikuti syarat-syarat yang ada. Salah satu syarat pokok adalah mengaku dosa. Karena baptisan yang diterima itu adalah sekali selama-lamanya. Sebenarnya itu sudah ada di situ. Penghapusan dosa itu adalah memurnikan, pengakuan dosa itu memurnikan dia, lalu kemudian setelah pengakuan dosa, kemudian menyampaikan atau mengucapkan kembali syahadat dan diterima kembali. Tidak dibaptis lagi karena gereja percaya bahwa baptisan yang diterima dulu di gereja Katolik sebelum pindah ke gereja lain itu adalah sekali selama-lamanya dan tidak perlu diulang. Maka kemudian kita menyebut menerimakan kembali mereka dalam pangkuan gereja. Pembaptisan perlu untuk keselamatan bagi orang-orang kepada siapa Injil diwartakan dan yang mempunyai kemungkinan untuk memohon sakramen ini. Ini mengatakan bahwa pembaptisan itu penting untuk keselamatan hidup manusia, keselamatan bagi kita, terutama kita yang telah mendengarkan pewartaan, mempercayainya, dan menerima sakramen itu. Tetapi juga gereja secara lebih luas mengatakan bahwa siapa saja, semua orang yang berkehendak baik, semua orang yang mencari Allah, yang digerakkan oleh Roh Kudus, mengikuti suara hati, juga kemudian akan memperoleh keselamatan. Gereja menggunakan kata dapat selamat oleh karena digerakkan oleh suara hati, karena kita percaya bahwa suara hati itu adalah di mana Allah itu tinggal di dalam hati dan menggerakkan orang untuk mengikutinya. Maka konsekuensi ketika gereja menyatakan bahwa orang yang tidak dibaptis pun bisa selamat adalah bahwa gereja lalu mengenali 3 pembaptisan yang sudah kita pahami. Pembaptisan darah dialami oleh para martir, mereka yang kemudian meninggal tanpa menerima pembaptisan. Kita pernah menonton The Silent gitu ya, novel terkenal di Jepang, kemartiran di sana banyak yang di sana yang hanya percaya, belum dibaptis, tetapi mereka sebenarnya masuk dalam baptisan darah. Yang walaupun belum dibaptis secara resmi, tapi mereka kemudian boleh menikmati kebahagiaan abadi. Yang kedua adalah baptisan katekumen yang kita ikuti secara jelas gitu, dalam arti bahwa ada urut-urutannya, ada proses yang diikuti. Lalu yang terakhir adalah baptis rindu. Pengen dibaptis tetapi belum kesampaian. Saya ingat kisah dari Dr. Lisa, Dr. Wido itu kan belum dibaptis, lalu kemudian dia itu pengen dibaptis tapi belum kesampaian.
ternyata sudah meninggal duluan. Lalu Dr. Lisa sharing kepada saya penyesalan bahwa dia belum dibaptis. Lalu saya katakan, beliau sudah dibaptis, Bu. Beliau mengalami baptis rindu, dan Tuhan tahu itu, dan Tuhan akan menganugerahkan rahmat hidup abadi kepadanya. Lalu yang terakhir adalah bahwa buah-buah dari pembaptisan atau rahmat pembaptisan itu bermacam-macam. Penghapusan dosa, baik dosa asal maupun dosa pribadi bagi baptis dewasa, kelahiran untuk hidup baru yang olehnya manusia menjadi anak angkat Allah, anggota tubuh Kristus, dan kenisah Roh Kudus. Orang yang dibaptis digabungkan dalam gereja tubuh Kristus dan mengambil bagian dalam imamat Kristus. Kita menjadi penyembah yang sejati yang dicari oleh Allah. Dalam dokumen Sacrosanctum Concilium, dengan pembaptisan kaum beriman dimasukkan ke dalam tubuh gereja dan ditugaskan untuk menyelenggarakan ibadat Kristen. Yang berikut adalah, meski sudah dibaptis, kita tetap memiliki kecenderungan untuk berdosa, atau yang disebut konkupisensi atau dapur dosa. Konkupisensi itu tertinggal di dalam diri manusia untuk perjuangan, maka ia tidak akan merugikan mereka yang tidak menyerah kepadanya dan yang dengan bantuan rahmat Yesus Kristus menantangnya dengan perkasa. Malahan lebih dari itu, siapa yang berjuang dengan benar akan menerima mahkota. Ini menarik bagaimana refleksi yang sekarang dalam katekismus Gereja Katolik melihat konkupisensi bukan sebagai sesuatu yang kita buang, sesuatu yang membahayakan, tetapi justru dengan adanya itu kita kemudian berjuang hari demi hari untuk memenangkannya, dan pada akhirnya oleh karena rahmat Roh Kudus, rahmat yang diberikan oleh Yesus, kita boleh menikmati mahkota yang dijanjikan oleh Allah. Konkupisensi, kecenderungan dosa, menjadi sarana, menjadi alat bagi kita untuk boleh nantinya menikmati mahkota yang dijanjikan oleh Kristus, kebahagiaan abadi. Ini adalah tahap-tahap yang ada. Lalu bagian terakhir, saya ingin mengatakan demikian, teman-teman semuanya, bahwa kesimpulan ini adalah apa yang sudah dikembangkan dari awal sampai dengan akhir dari budaya Yahudi, ritual Yahudi sampai dengan yang sekarang ini. Intisarinya, sakramen pembaptisan adalah sakramen yang pertama diterima. Dengan sakramen itu kita digabungkan dalam komunitas gereja, kesatuan dalam tubuh Kristus dianugerahi oleh daya Roh Kudus, dan pintu gerbang untuk menerima sakramen-sakramen lainnya. Maka kalau ada orang yang belum dibaptis dan meminta salah satu sakramen, maka itu tidak diberikan, karena sakramen baptis adalah pintu gerbang untuk menerima sakramen-sakramen yang lainnya. Sakramen pembaptisan menganugerahkan rahmat pengampunan dosa asal dan dosa pribadi baptis dewasa, dan memberikan kita rahmat melalui Roh Kudus untuk melawan kuasa dosa dan menuntun kita kepada kekudusan hidup. Setiap orang yang mencari dan mengikuti Tuhan dengan bimbingan suara hati dan pewahyuan yang mereka terima dapat memperoleh keselamatan. Tetapi gereja juga meyakini dengan teguh bahwa jalan terbaik untuk mencapai keselamatan adalah dengan pembaptisan. Karena dengan pembaptisan
kita dimasukkan ke dalam kesatuan tubuh Kristus dan hidup dengan Kristus yang telah dibangkitkan. Dalam perjalanan hidup kita bisa saja jatuh dalam dosa, namun ketika kita tetap setia dalam pengajaran dalam hidup gereja dan mencari belas kasih yang tak terbatas, kita memperoleh harapan akan keselamatan melalui Dia. Maka saudari-saudara, teman-temanku semuanya, inilah refleksi kita tentang sakramen baptis yang mulai dari tradisi orang Yahudi, lalu kemudian kita melihat kisah baptisan Yohanes, baptisan Yesus, lalu dalam kisah para rasul, lalu baptisan dalam surat-surat Paulus, dan kemudian refleksi dari gereja secara umum. Nah, sekarang saya mengakhiri presentasi saya, sharing iman saya, ulasan tentang sakramen baptis, dan bagi teman-teman semuanya yang ingin menggali lebih dalam, ingin bertanya tentang sakramen baptis, saya persilahkan. Baik, terima kasih Romo Tomtom buat renungannya malam hari ini. Dan kita akan segera masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, Romo Thomas. Siap. Ya. Siap. Yang pertama adalah, Romo, berarti kan cara baptis dengan mengucurkan air itu karena alasan kepraktisan. Apakah baptis selam masih diperbolehkan di gereja Katolik kalau kolamnya ada? Jadi apa boleh di gereja Katolik masih dibaptis selam kalau kolamnya seandainya ada gitu? Oke, baik. Terima kasih. Dalam ini ya, buku Dalam Iman Katolik itu ada salah satu bagian yang menjelaskan bahwa baptisan dicelupkan itu masih bisa dilakukan gitu ya, masih bisa dibuat asalkan memang kemudian situasi memadahi, ada kolamnya. Lalu yang kedua adalah kesopanan dalam pembaptisan melalui dalam kolam itu ya. Itu ada tata cara khususnya gitu ya, tidak sembarangan lalu kemudian orang membaptis gitu ya. Itu sebentar saya. Itu ada di dalam buku Inisiasi Kristen, saya bacakan saja. Pemimpin upacara mengajak calon untuk mengakui imannya dengan 3 pertanyaan tersebut di atas. Kalau pembaptisan dilakukan dengan menenggelamkan calon dalam air, hendaknya kesopanan diperhatikan. Kalau pembaptisan dilakukan dengan menuangkan air, pemimpin mengambil air dari bejana pembaptisan dan menuangkannya 3 kali atas kepala calon sambil mengucapkan rumusan baptisan. Maka dengan demikian saya mengatakan bahwa baptisan dengan cara menenggelamkan itu masih bisa dilakukan, masih bisa dipraktekkan tentu dengan kesopanan tadi ya. Tetapi gereja kebanyakan oleh karena situasi memilih baptisan dengan menggunakan atau dengan menuangkan di dalam di bagian dahi sebanyak 3 kali. Jadi jawabannya bisa dan harus memadai di gereja ya, ada kolam. Nggak mungkin kalau nggak ada gereja lalu nggak ada kolam lalu baptis tenggelam begitu ya, atau baptis ditenggelamkan begitu. Oke, terima kasih Romo. Jadi siap. Romo ya, asal mengikuti prasyarat yang tadi Romo sampaikan ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, Romo, kalau misalnya ada seseorang pernah dibaptis secara Katolik, lalu pindah ke gereja Protestan, dan dia memutuskan untuk kembali ke gereja Katolik, apakah perlu dibaptis lagi secara Katolik? Jadi, baik, tadi sudah saya berikan contoh ya, ketika saya kunjungan ke rumah umat itu, ada yang begitu. Oh, okay. Lalu
yang paling penting adalah bahwa baptisan Katolik itu baptisan sekali seumur hidup. Maka ketika dia entah itu pindah agama Islam, entah itu pindah ke agama lain gitu, tanda itu tetap ada, baptisan itu tetap ada di dalam diri mereka. Maka ketika mereka kembali ke dalam gereja Katolik, pertama-tama adalah harus mengaku dosa. Yang kedua adalah mengucapkan syahadat, lalu yang ketiga lalu diterimakan oleh pastor ke dalam gereja Katolik. Itu saja gitu ya. Tidak perlu dibaptis lagi karena baptisan yang ia terima itu adalah baptisan sekali seumur hidup. Oh. Begitu. Ya. Tadi langkah yang ketiga diterimakan kembali maksudnya gimana, Romo? Diterimakan kembali artinya bahwa dia itu kan sudah meninggalkan gereja. Dalam arti ketika orang meninggalkan gereja berarti dia itu sudah tidak menjadi bagian dari tubuh Kristus, maka ketika dia kembali harus diterima kembali gitu ke dalam gereja gitu. Dan itu dilaksanakan di depan pastor gitu ya, atau pemimpin gereja begitu. Oh ya, baik Romo. Oke, siap. Ayo Ya, Dei. pertanyaan lagi. Ya, nih. Romo, kalau misalnya kita punya anak, ya. Oke, siap. Nah, terus kita baptis saat dia masih bayi. Lalu saat dia dewasa, dia bilang, kenapa membaptis saya saat saya belum bisa milih? Otomatis kita orang tua yang memilihkan saat itu belum tahu apa-apa. Ya, apa yang harus kita jawabkan kepada anak kita? Baik. Ya. Baptisan bayi itu seringkali menimbulkan persoalan. Persoalan yang paling krusial adalah bahwa tidak ada kebebasan bagi anak gitu ya. Anak seusia itu belum bisa berpikir, belum bisa lalu kemudian memberi persetujuan bahwa saya mau jadi Katolik gitu ya. Kalau misalkan prinsipnya kebebasan, kalau misalkan prinsipnya adalah terserah, maka ya seorang bayi pun bisa mati begitu saja karena kebebasan dia gitu ya. Tetapi kenapa gereja itu membaptis atau orang tua membaptisan? Karena pertama-tama adalah anak ini itu butuh yang namanya bimbingan, butuh yang namanya arahan, butuh yang namanya kemudian komunitas untuk dia berkembang. Kalau kita lepaskan begitu saja, mau jadi apa anak kita kemudian kan? Kalau misalkan kita prinsipnya bebasan, dia bisa bisa menjadi ateis, bisa menjadi orang yang tidak punya tata krama, tidak punya apa-apa dan sebagainya. Tetapi ketika dia dibaptis lalu kemudian dia masuk ke dalam komunitas, maka sebenarnya dia dibentuk, diarahkan, dibimbing menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau tadi kita bicara soal kebebasan, maka mau jadi apa anak kita? Tapi kalau kemudian kita masuk ke dalam konsep bahwa kita punya tanggung jawab atas anak kita, maka baptisan itu menjadi sangat baik untuk pertumbuhan dia kemudian. Karena anak kecil tentu butuh bimbingan, tentu butuh arahan, dan gereja lah menjadi tempat yang baik untuk bisa berkembang. Kira-kira begitu. Oh, ya, jadi memang tugas orang tua ya Romo ya untuk menuntun anak-anak Ya, betul. Menjadi warga gereja Katolik untuk masuk ke dalam pertumbuhan yang baik ya sejak dini. Iya, betul. Kemudian ada lagi Romo. Romo, saya pernah dengar bahwa dulu setelah orang dibaptis, mereka bisa menerima karisma-karisma Roh Kudus seperti berdoa dalam bahasa roh dan lain-lain. Apakah itu benar? Dan kalau benar, mengapa sekarang tidak ada lagi? Jadi kalau orang dibaptis, mereka bisa menerima karisma-karisma Roh Kudus, ya, zaman dulu. Tapi kenapa sekarang itu nggak bisa lagi? Tidak ada lagi. Baik. Karisma Roh Kudus itu memang dicurahkan
ketika baptisan gitu ya, ketika dibaptis itu menerima karunia Roh Kudus. Dan karunia Roh Kudus secara khusus dalam penguatan itu akan menjadikan kita semakin dewasa, semakin matang dalam iman. Dan karunia Roh Kudus itu tidak hanya berbicara roh gitu ya. Tidak hanya berbicara dalam bahasa roh. Karunia Roh Kudus itu beragam. Karunia Roh Kudus itu bermacam-macam. Maka tadi saya mengatakan bahwa karunia Roh Kudus itu bebas dalam arti memberikan apa saja kepada setiap orang, kepada siapa saja yang kemudian menerima. Dan yang menerima pun juga mengembangkan roh yang diterima itu. Sekarang ini bahasa roh katakanlah, saya yakini masih ada gitu ya. Masih ada dan bekerja di dalam diri setiap orang gitu ya. Tapi untuk bisa merasakan itu adalah kuasa dari Roh Kudus sendiri. Banyak orang yang pengen merasakan tapi tidak bisa. Karena apa? Karena sekali lagi bahwa Roh Kudus itu punya wewenang, Roh Kudus itu punya hak untuk bisa memilih siapa-siapa saja yang kemudian bisa berbahasa roh. Maka kalau kembali lagi ke awal bahwa baptisan memberikan rahmat Roh Kudus, iya. Dan Roh Kudus itu bekerja dalam beragam karisma dan tidak bisa difokuskan hanya pada bahasa roh. Bahasa roh itu adalah satu dari sekian anugerah yang ada. Ya, terima kasih Romo. Dan pertanyaan selanjutnya, kalau orang tua kita membaptis kita dalam iman Katolik dari bayi, terus setelah makin dewasa ternyata orang tua yang berpindah keyakinan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita katakan kepada orang tua kita? Baik, menjadi kewajiban seorang anak untuk mengingatkan orang tuanya gitu ya, harus berani gitu ya, memberani mengingatkan orang tuanya akan iman yang mereka terima dulu. Karena mereka bagaimanapun adalah teladan bagi anak-anak, teladan bagi pertumbuhan iman, dan ketika mereka sudah tumbuh imannya dan orang tua kemudian hilang, maka kewajiban dari anak untuk mengingatkan kembali, mengingatkan akan janji baptisan yang sudah diterima. Jangan khawatir, jangan takut untuk mengingatkan orang tua, siapapun mereka yang pindah ke agama lain gitu ya. Karena kewajiban kita adalah memelihara. Kalau kita kembali ke refleksi Paulus, sangat menarik sekali. Ketika orang dibaptis itu masuk ke dalam persekutuan tubuh Kristus. Tidak hanya kita menerima Yesus Kristus, tetapi Yesus Kristus masuk ke dalam diri kita, dan sebagai konsekuensinya kita terkoneksi dengan yang lainnya. Maka kalau yang lainnya itu salah, kita punya kewajiban untuk mengingatkan, yang disebut dengan tadi sepenanggungan, seperjuangan. Maka kalau kita tidak mengingatkan, kalau kita tidak mengajak mereka kembali dalam diri kita, maka kita sudah menegasi kesatuan kita dengan Kristus. Maka menjadi kewajiban kita dengan cara apapun untuk memanggil mereka, untuk mengingatkan mereka kembali ke dalam persekutuan gereja. Kira-kira begitu. Iya, Romo. Pertanyaan terakhir, Romo. Tadi kan sempat disampaikan bahwa sakramen baptis itu adalah sakramen awal ya, atau sakramen pembuka. Tapi bagaimana kalau kasusnya ada seseorang yang belum dibaptis ya, tapi dia merasa sangat berdosa dan seperti penjahat gitu ya, maksudnya penjahat mau jatuh hukuman mati, apakah boleh dibaptis? Apakah boleh menerima sakramen pengakuan dosa tanpa sakramen baptis? Baik. Yang pasti mereka tidak bisa menerima sakramen
sakramen lainnya termasuk juga sakramen pengampunan dosa bila mereka tidak dibaptis. Saya itu sering diundang untuk mengunjungi umat yang berbeda keyakinan gitu ya. Yes. Dan selalu saya katakan saya berdoa tetapi bukan untuk memberi perminyakan. Karena hak sakramen-sakramen itu diberikan oleh mereka yang kemudian dibaptis. Maka disebutkan pintu masuk dalam sakramen-sakramen lain. Tanpa melalui itu, dia tidak bisa. Maka kalau orang datang kepada saya, lalu kemudian mengakui dosa, itu kita masukkan dalam sharing iman dan kita mendoakan. Kalau saya begitu ya, saya mendoakan. Maka semua hal gitu, semua orang yang belum dibaptis, yang mau meminta sakramen apapun, itu tidak kita beri, tetapi sebagai ganti kita mendoakan mereka. Karena dasar yang dikatakan adalah sakramen baptis sebagai pintu masuk ke sakramen-sakramen yang lainnya. Termasuk dalam kasus gitu ya, ketika misalkan ada orang Kristen datang meminta sakramen karena mereka mendengar bahwa gereja punya sakramen pengurapan orang sakit, itu bukan sakramen pengurapan orang sakit, tetapi imam bertugas mendoakan orang yang membutuhkan doa, membutuhkan peneguhan. Jadi prinsipnya adalah sakramen baptis sebagai pintu masuk untuk sakramen-sakramen lainnya. Tanpa dibaptis, itu mereka tidak bisa menerima sakramen. Tetapi menerima doa dari kita, dari imam, itu bisa. Begitu. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman? Habis, beres. Ya, kita boleh kasih reaction buat Romo Thomas. Wah, terima kasih Romo Thomas buat renungannya malam hari ini. Baik, Romo Thomas tunggu ya, nanti kita setelah doa penutup kita mau minta Romo Thomas memberikan berkat penutup. Siap. Dan ada foto bersama Romo. Oh, itu penting itu. Setelah lagu penutup ada foto bersama, jadi jangan keluar dulu. Itu bagian penting yang tidak boleh dilewatkan, bukti nyata. Oke, oh, ini pernah muncul di sini. Ya. Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan dengan pengumuman. Surprise. Silakan tim multimedia. Ya, teman-teman, kita masih mengundang teman-teman untuk mengikuti webinar yang keren banget nih temanya aja ya. Makin kaya di masa pandemi. Bagaimana menjadi orang muda yang kaya, berhikmat, bahkan dapat menjadi berkat walaupun diterjang pandemi. Ya, ini waktunya besok Sabtu Minggu tanggal 3 dan 4. Harganya sangat murah ya, 20.000, tapi ini sesinya banyak. Ya, kalau kita lihat pembicaraan juga ada banyak, mereka adalah orang-orang yang expert di bidangnya ya. Ini pembicaranya ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh ada 8 orang, bicaranya 8 orang ya. Jadi acaranya pasti keren banget. Teman-teman bisa daftar, silakan scan barcode di sini ya, atau juga di info di grup CM Sukacita. Ya. Oke, next. Ya, jangan lewatkan dari rangkaian seri Katolik itu keren di bulan Juli. Minggu depan kita akan bersama-sama mengikuti pembahasan dari Romo Justinus Ardianto dari Keuskupan Agung Jakarta dengan tema sakramen pernikahan ya, sakramen perkawinan, eternal love ya. Jangan dilewatkan ya teman-teman, dan boleh siapkan dulu pertanyaannya. Dan ada MC online setiap Selasa. Kita akan open room jam 18.30 dan kita mulai jam 19. Ya, teman-teman semua diundang untuk bergabung. Selanjutnya, bila ada yang membutuhkan dukungan doa, teman-teman bisa hubungi seksi doa
atau trio leaders ya, Bridia, Erlina, atau Niki. Dan wujud doa akan didoakan di dalam doa syafaat. Dan mengundang bagi siapa saja yang ingin memberikan persembahan kasih untuk komunitas kita dapat disalurkan melalui transfer ke BSA dengan nomor rekening 775-080-5200 atas nama Mark. Oke, sekian pengumuman dan sekarang waktunya untuk kuis. Saya persilakan Bridia. Teman-teman siap-siap ya. Silakan, siap-siap, tangan di chatbox. Waduh. Hadiahnya menarik. Bentar. Ini kuisnya. Siapkan jarinya di chat. Siapa yang paling cepat ya. Siapakah nama dari pembicara kita hari ini? Ya, ketik yang lengkap, yang lengkap. Ya, udah ada nih, udah ada. Nanti pemenangnya dilihat ya. Tadi aku udah baca ada satu yang menuliskan secara lengkap dan benar. Nah, kuisnya hari ini satu dulu. Jadi untuk untuk minggu depan hari Jumat, simak dari awal sampai akhir karena akan ada 2 pertanyaan ya untuk minggu depan dan 2 orang yang menang. Oke, terima kasih. Silakan Civeni. Oh ya, terima kasih Bridia. Dan sekarang kita akan lanjutkan dengan doa penutup. Silahkan, Sis Novianti. Oke, teman-teman, setelah hari ini kita belajar banyak ya tentang sakramen baptis. Semoga kita semakin menyadari apa sih arti pembaptisan kita. Jadi kita bisa lebih bersungguh-sungguh lagi untuk menjadi anak-anak Allah. Mari saat ini kita tenangkan hati kita. Kita mau tutup acara ini dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Kami tahu bahwa Engkau juga segarkan kami, Engkau ajar kami, saat kami memuji, saat kami menyembah, dan lewat pengajaran firman-Mu malam hari ini. Kami mau berdoa untuk Romo Thomas, berkati terus pelayanannya, biar dia boleh terus menjadi berkat bagi umat-umat yang Kau kirimkan kepadanya. Beri dia kesehatan, beri dia damai dan sukacita-Mu selalu di dalam menjalani tugas pelayanannya. Dan untuk kami semua di tempat ini, Engkau yang paling tahu keadaan kami satu persatu. Engkau tahu apa yang kami perlukan. Dan Engkau Bapa kami yang baik, yang selalu menyertai kami, yang selalu mencukupkan apa yang kami perlukan. Kami mohon perlindungan-Mu Tuhan. Beri kami kesehatan, beri kami perlindungan, saat kami bekerja, saat kami bertemu dengan orang-orang lain, Tuhan yang lindungi kami, jauhkan kami dari sakit penyakit, khususnya dari COVID yang saat ini sedang melanda. Juga Kau beri kami kekuatan, ketenangan, agar kami tetap berharap dan percaya kepadamu dan tidak mudah takut atau gelisah atau khawatir saat kami mendengar berita-berita yang banyak di sekitar kami. Biarlah kami tetap percaya dan mengandalkan Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu. Dan biarlah di tengah kesibukan kami juga boleh terus meluangkan waktu kami untuk bersekutu dan mencari Engkau. Saat ini kami juga mau mendoakan komunitas kami, Creative Ministry. Mari kita doakan bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas komunitas kami Creative Ministry Bandung. Jadikanlah kami selalu terang-Mu untuk memberkati banyak orang, agar nama-Mu semakin dimuliakan. Berkatilah kami semua, agar semakin bertumbuh dan berbuah dalam iman, harapan, dan kasih.
Berkatilah koordinator kami, Bridia, Erlina, dan Niki, beserta seluruh pelayan dan umat-Mu, agar segenap talenta dan hidup kami Kau pakai menjadi alat-Mu dan menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Santo Filipus Neri, doakanlah kami. Dan saat ini kami juga mau mohon berkat-Mu melalui Romo kami, Romo Thomas. Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga kita semua kita pada malam hari ini, anggota keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang kita kasihi, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo dan teman-teman semua. Mari saat ini kita mau angkat pujian ini sesuai dengan tema kita ya, Katolik itu keren. Kita juga mau nyatakan bahwa dalam perjalanan kita di dunia ini, dalam perjuangan kita, penziarahan kita di dunia ini, kita mau gereja itu kan seperti bahtera kita yang membawa kita melewati samudra, melewati angin ribut. Jadi kita mau tetap teguh karena kita tahu kita akan selamat sampai tujuan. Mari kita angkat pujian ini. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh, penumpang pun bertanyalah selagi berjernih, berapa lagi jauhnya labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya, semua satu padulah setia berteguh demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman, harapan yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Sampai ketemu Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Oh, jangan lupa Selasa ada MC di MC masing-masing. Sekarang kita akan foto bersama. Silakan. Oke, teman-teman. Kita foto bersama dulu, boleh dirapi-rapi dulu, siap-siap dulu ya. Yang ganteng, yang cantik. Oke, siap-siap.
Udah ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, halaman berikutnya sebentar. Siap ya. Sekali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih. Terima kasih Romo Pastor, Thomas terima buat kasih. pelayanannya. Terima kasih Romo Thomas. Kasih Iya, terima semuanya. kasih Romo Thomas. Duluan ya. Dah. Dah. Dadah, sampai jumpa lagi. Dadah, dadah. Dah, makasih Pastor. Bentar. Recordingnya stop.